Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 6 semua? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku pada pembelajaran yang ke-1. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha itu bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Mari mengamati gambar yang ada di bawah. Gambar yang pertama adalah usaha fotokopi. Yang kedua ada usaha potong rambut. Dan yang ketiga adalah usaha bengkel. Kesemuanya itu adalah usaha jasa. Tetapi yang akan kita pelajari saat ini adalah usaha dalam lingkup dunia. Usaha yang mengedepankan kerjasama antar negara. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Seringkali sumber daya alam yang tersedia di suatu negara tidak terdapat di negara lain. Dengan demikian, komoditas yang diperdagangkan pun tidak sama, sehingga dibutuhkan kerjasama yang saling melengkapi. Hal ini yang mendorong terjadinya hubungan perdagangan antar bangsa. Dalam dunia perdagangan antar bangsa, baik antara negara Indonesia dengan negara tetangga maupun Indonesia dengan negara asing lainnya, hubungan perdagangan ini disebut dengan istilah ekspor-impor. Kita akan mempelajari ini. Di masa sekarang, perdagangan antar bangsa dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan. Terdapat berbagai aturan yang harus dipenuhi oleh negara yang ingin melakukan perdagangan dengan negara lain. Untuk memperlancar perdagangan antar bangsa, dibentuk Lembaga Perdagangan Dunia yaitu WTO atau World Trade Organization. Ini adalah logonya. Kemarin di subtema 1 kalian sudah belajar tentang logo ya. Termasuk jenis logo apakah logo WTO itu? Ya, itu adalah logo type gabungan dengan logogram. Bagus sekali. Perdagangan lingkup dunia ini tidak hanya perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain, tetapi juga hubungan atau perdagangan dengan lembaga internasional. Apa sajakah lembaga internasional itu? Lembaga perdagangan internasional diantaranya ada OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries, di mana anggotanya adalah negara-negara pengekspor minyak seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan negara-negara di Timur Tengah lainnya. Berikutnya ada organisasi AFTA, ASEAN Free Trade Area atau Pasar Bebas ASEAN. Negara anggotanya adalah seluruh anggota ASEAN, termasuk Indonesia ada di dalamnya. Selanjutnya ada NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Itu adalah organisasi perdagangan di Amerika Utara. Selanjutnya ada APEC, Asia Pacific Economic Corporation atau Korporasi Ekonomi Asia Pasifik. Itulah beberapa organisasi perdagangan yang ada di dunia. Selanjutnya kita akan belajar tentang ekspor dan impor. Kita akan belajar tentang ekspor terlebih dahulu. Apa itu ekspor? Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari dalam negeri ke negara lain. Jadi Indonesia contohnya menjual barang ke negara lain, itu namanya ekspor. Ekspor terdiri dari dua jenis, yaitu ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Jadi bedanya pada ekspor langsung, penjual langsung menjual ke pembeli di negara lain. Sedangkan ekspor tidak langsung, penjual menjual melalui perantara, kemudian perantara tersebut menjual ke konsumen di negara lain. Itulah bedanya.
Jadi pada ekspor langsung, penjual langsung ke pembeli. Sedangkan pada ekspor tidak langsung, ada penjual, perantara, dan pembeli. Yuk kita belajar tentang impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Ini adalah kebalikan dari ekspor. Kalau ekspor dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor dari luar negeri ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai dari negara pengirim maupun penerima. Suatu negara melakukan impor karena satu, negara pengimpor tidak dapat menghasilkan barang tersebut. Yang kedua, negara pengimpor dapat memproduksi suatu barang tetapi biayanya lebih mahal. Sedangkan yang ketiga, negara pengimpor dapat menghasilkan sendiri tetapi jumlahnya belum memenuhi. Contohnya Indonesia, negara kita bisa memproduksi beras tetapi masih kekurangan dalam hal untuk mencukupi kebutuhan warganya, sehingga kita masih butuh untuk mengimpor beras. Oleh karena itu, selain mengekspor barang-barang ke luar negeri, Indonesia juga mengimpor barang-barang dari luar negeri. Dalam upaya melindungi industri dari dalam negeri, pemerintah melakukan pembatasan impor. Pembatasan impor dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan impor dapat mengurangi ketergantungan produk dari luar negeri. Yang kedua, pembatasan impor dapat menanamkan rasa bangga dan mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga, dengan adanya pembatasan impor akan mendorong industri dalam negeri untuk lebih maju dan berkembang, sebab saingan barang-barang dari luar negeri terbatas. Yang terakhir, dengan adanya pembatasan impor dapat menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran. Kegiatan ekspor dan impor bisa berupa barang dan jasa. Berikut ini adalah barang serta jasa yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia. Barang yang diekspor oleh Indonesia terdiri atas dua macam, di antaranya barang migas dan non-migas. Barang migas berupa minyak dan gas bumi. Migas, minyak dan gas. Adapun barang non-migas yaitu hasil pertanian, hasil industri, hasil tambang selain minyak dan gas bumi. Mari kita lihat barang-barang apa saja yang diekspor oleh Indonesia ke luar negeri di bidang industri. Di Indonesia mengekspor pakaian, minyak kelapa sawit, kayu lapis, kayu gergajian, karet olahan, yaitu karet yang sudah diolah, kertas, pupuk, dan mebel. Negara-negara tujuan ekspor ini adalah Jepang, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Arab Saudi. Selanjutnya, dalam bidang perkebunan, Indonesia kemudian mengekspor apa saja ya? Ada rotan, kopi, lada putih, lada hitam, teh, coklat, dan karet. Sedangkan negara tujuan ekspor perkebunan ini adalah Jepang, Singapura, Inggris, Belgia, Belanda, Jerman, Amerika Serikat, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Banyak sekali ya. Selanjutnya, di bidang perikanan, Indonesia mengekspor lobster, ubur-ubur, udang, tuna, dan cakalang. Negara tujuannya adalah Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Untuk hasil hutan, Indonesia mengekspor damar. Ini adalah hasil panen damar, bentuknya seperti kristal. Itu berasal dari getah pohon damar. Damar bisa digunakan untuk membuat korek api, mencegah kayu supaya tidak cepat habis terbakar. Kemudian ada rotan dan ada kemenyan. Kemenyan juga merupakan getah, seperti halnya damar tadi.
Negara tujuan ekspor hasil hutan ini antara lain Jepang dan Singapura. Berikutnya, untuk hasil tambang non-migas, Indonesia mengekspor tembaga, batu bara, bauksit, dan nikel. Apa bauksit itu? Bauksit adalah biji aluminium, bahan untuk membuat aluminium. Sedangkan nikel bisa untuk membuat baja anti karat. Selain ekspor barang, Indonesia juga melakukan ekspor jasa. Ekspor jasa yang dimaksud adalah pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI. Selain mengekspor, Indonesia juga mengimpor. Barang-barang yang diimpor Indonesia dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok barang modal yang terdiri atas mesin, motor listrik, kendaraan, traktor, dan besi baja. Komoditas yang kedua adalah kelompok bahan baku yang terdiri atas bahan kimia, kertas, kapas, dan benang tenun. Kelompok yang ketiga adalah barang konsumsi yang terdiri atas beras, tepung terigu, obat-obatan, susu, ikan, dan bahan pakaian. Perusahaan yang boleh melakukan impor adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan produksi, perusahaan di bidang ekspor-impor, perusahaan di bidang perdagangan besar, dan perusahaan perdagangan eceran yang berskala besar. Importir dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama adalah importir umum. Importir umum merupakan pihak yang memperoleh izin untuk mengimpor barang dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali di pasar dalam negeri. Misalnya, sebuah pasar swalayan besar mengimpor daging sapi dari Australia untuk dijual kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah importir terbatas. Importir terbatas merupakan pihak yang memperoleh izin perdagangan umum untuk mengimpor barang-barang tertentu. Misalnya, Perum Bulog ditunjuk pemerintah untuk mengimpor beras dari Cina dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri. Yang ketiga adalah importir produsen. Importir produsen adalah produsen yang memiliki izin dari pemerintah untuk mengimpor barang yang dibutuhkan dalam proses produksinya. Contohnya, sebuah perusahaan penghasil pupuk mengimpor bahan-bahan kimia untuk pembuatan pupuk. Jadi, importir produsen tidak mengimpor untuk dijual lagi, tetapi untuk proses produksi. Nah, berikut ini adalah komoditas impor Indonesia. Dari beberapa macam negara yang bekerja sama, dari Singapura, Indonesia mengimpor barang elektronik dan hasil industri pangan. Dari Filipina, Indonesia mengimpor gula dan kopra. Dari Thailand, Indonesia mengimpor gula dan beras. Dari Jerman, Indonesia mengimpor produk farmasi, kapal, barang elektronik, dan mobil. Dari Australia, ada kol, gandum, mentega, keju, daging, dan barang-barang dari logam. Dari Italia, Indonesia mengambil kendaraan dan mesin pengolahan makanan. Sedangkan dari Jepang, Indonesia mengimpor barang elektronik, kendaraan bermotor, dan mesin. Adapun impor jasa berupa tenaga ahli, tenaga konsultan, jasa penerbangan, jasa pendidikan, dan jasa modal. Impor jasa menggunakan tenaga dari luar negeri yang digunakan di dalam negeri. Ada juga ya impor manusia. Berikutnya, ini adalah manfaat ekspor-impor. Kegiatan ekspor dan impor melibatkan dua negara atau lebih. Kegiatan ini akan memiliki manfaat bagi negara pengekspor maupun pengimpor. Beberapa manfaat yang diperoleh dari kegiatan ekspor dan impor antara lain: 1. Meningkatkan pendapatan dan devisa. Yang kedua, memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di dalam negeri. Yang ketiga, mendapatkan bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan mutu sumber daya.
untuk diolah menjadi produk yang berkualitas ekspor dengan harga jual yang lebih tinggi. Yang kelima, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang keenam, mempererat hubungan persahabatan antar bangsa. Berikutnya, untuk menguji pemahamanmu, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Jelaskan perbedaan ekspor dan impor. 2. Sebutkan jenis ekspor. 3. Sebutkan barang yang diekspor negara Indonesia. 4. Mengapa suatu negara melakukan ekspor? 5. Sebutkan manfaat perdagangan antar bangsa. Atau dengan kata lain, manfaat dari ekspor dan impor. Jika ada yang belum kalian pahami, silakan tonton lagi video ini dari awal. Terima kasih, dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.